Oke. Ya, oke. Selamat malam semuanya, DX Lover dimanapun berada. Ya, senang sekali malam hari ini saya Billy Queen, tuan rumah DX Capital. Seperti biasa, tiap hari Jumat kita mengadakan acara Nyalem Yuk, ya, ngobrol santai bareng narasumber. Dan kabar baiknya malam hari ini merupakan malam perdana, ya, kita mengadakan acara Nyalem Yuk di tahun 2022. Nah, seperti biasa, untuk memperlancar acara ini, kita berdoa dulu ya, Bro Roni sama teman-teman DX Lover di sini, biar acaranya bisa lancar sampai akhir. Oke, saya pimpin doanya, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, malam hari ini sangat spesial ya teman-teman. Kenapa? Karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dan luar biasa sebenarnya beliau juga jadwal beliau sangat padat sekali ya. Malam ini juga ada event juga. Tapi demi mengisi membantu DX Capital malam ini beliau berkenan hadir di sini. Sedikit saya jelaskan tentang latar belakang beliau. Beliau masih muda ya, bahkan lebih muda dari saya nih, maka saya panggil Bro nih. Ya, namanya Bro Rodi. Ya, sedikit saya akan jelaskan profil beliau. Mungkin next slide-nya, Bro. Ya, biar teman-teman tahu ya background beliau. Halo. Next slide-nya, Bro Rizky. Ya, di bawah. Sudah. Scroll ke bawah. Di bawah Om Nian. Oke, ya. Jadi di sini saya cerita sedikit. Nama lengkap beliau tuh Roni Despriana Saputra. Beliau lulusan dari Bina Digital. Kemudian profesi beliau menjadi mentor dan partner Bina Digital tentunya, marketing community lead juga, kemudian crypto trader, kemudian beliau juga terkenal sebagai ahli blockchain, khususnya gaming ya. Dan malam hari ini kita akan membahas gimana caranya mencari cuan lewat game mining gitu loh. Ya, tapi nanti tadi saya dapat sontekan sedikit juga, malam hari ini kita juga akan diajarkan tentang gimana caranya mendapatkan cuan tidak hanya dari mining, tapi dari staking, kemudian dari farming juga. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ilmunya dari beliau. Langsung aja mungkin saya panggilkan waktu dan kesempatannya. Saya persilakan Bro Roni. Selamat malam. Malam. Oke, dulu ya. Tes. Oke. Ya. Oke. Nah, terlalu kok putus sih. Oke. Ntar lu maaf kontesinya. Siap. Wah, ini bagus banget nih DP-nya nih Bro ini. Cek. Cek. Lancar ya? Ya? Masuk nggak? Kok terputus ya, tadi? Suaranya masuk jelas? Suaranya masuk ya? Masuk. Kalau pakai video kayaknya agak berat ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin apa ya, tuh? Sebentar aja paling. Ya. Halo teman-teman. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semua. Salam Om Bitcoin selaku owner DX Capital. Juga teman-teman semua member di DX Capital yang malam ini sudah menyempatkan ya untuk hadir, menyempatkan untuk kita belajar bersama di malam ini. Semoga apa yang nanti saya coba share bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi ilmu buat teman-teman semua gitu loh. Seperti tadi yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Billy, saya sekarang aktif di Bina Digital Bangsa, itu sebuah startup digital punyanya Pak Ali Akbar. Mungkin sebelumnya pernah Pak Ali Akbar sharing di sini ya, Om Di ya, tentang saya beliau guru besar kami dan juga mentor saya sampai sekarang gitu loh. Dan malam ini juga alhamdulillah saya dikasih izin untuk sedikit sharing bersama teman-teman di sini, walaupun sebenarnya ada schedule yang memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk sharing juga di grupnya Bina Digital Bangsa. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk sharing bareng teman-teman di sini.
Oke ya, saya coba untuk mulai satu persatu. Ini saya bagi beberapa section Bri ya, biar nanti teman-teman istilahnya terstruktur memahaminya gitu Bri. Maaf Bri, aku coba close videonya dulu ya Bri ya, biar lancar koneksinya ya. Silakan Bro Roni. Oke. Nggak apa-apa. Siap. Oke, teman-teman semua, sekarang coba saya mulai dari session pertama. Sesuai tema yang diusung sama Beli Koin dari Dex Capital, itu cara cari cuan dari game mining. Cara cari cuan dari game mining. Kalau saya tambahkan bahwa tambahan trading bukan segalanya gitu ya. Karena memang untuk mencari cuan di blockchain bukan hanya dari trading, tapi ada juga dari games mining. Oke, sebelum masuk kita lebih dalam ke games mining, saya coba sedikit mungkin mereview lagi apa yang pernah disampaikan atau dijelaskan oleh Daeng Ali, yaitu tentang peta uang blockchain. Blockchain bukan cuma kripto bukan cuma trading bukan cuma Bitcoin. Ya mungkin teman-teman di sini atau sebagian mengenal blockchain itu lewat Bitcoin ya. Dulu awal-awal mungkin tahunya hanya Bitcoin trading. Karenanya trading menjadi jalan pertama, bahkan disangka hanya satu-satunya jalan untuk mencari cuan di blockchain. Padahal sebenarnya ada 10 keterampilan kripto di peta uang blockchain, yaitu ada mining, trading, staking, kemudian ada lending, borrowing, bidding, farming, swapping, minting, dan shifting. Ya, saya ulang ya. Jadi di blockchain itu ada 10 keterampilan kripto yang kami sebut sebagai peta uang blockchain, yaitu mining, trading, staking, lending, borrowing, bidding, farming, swapping, minting, dan shifting. Ya. Nah, dari 10 keterampilan kripto itu lahirlah 10 profesi baru di peta uang blockchain juga. Ada yang kita sebut sebagai miner, kemudian ada trader, ada exchanger, hunter, developer, arranger, edukator, promotor, konsultan, dan media. Ya, jadi secara basic di peta uang blockchain ada 10 keterampilan yang tadi disebutkan dari mining sampai shifting, dan juga dari 10 keterampilan itu melahirkan 10 profesi baru dari miner sampai juga dengan media. Contohnya misalnya kalau profesi baru misalnya di salah satu project coin misalnya Avalanche ya, ada Avalanche miner, ada Avalanche trader, ada Avalanche exchanger, Avalanche hunter, Avalanche developer, sampai Avalanche currency media. Jadi dari satu project blockchain aja itu melahirkan 10 profesi baru. Apalagi sekarang kalau kita coba lihat di coin market cap itu ada lebih dari 14.000 koin, 14.000 project blockchain di sana, yang artinya ada 10 kali 14.000 profesi baru yang lahir dari peta uang blockchain gitu. Kita bisa lihat betapa besarnya peluang dan kesempatan buat teman-teman yang memang ingin mendalami atau berprofesi di dunia blockchain. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke berikutnya. Dari peta uang blockchain kita melihat bahwa trading bukanlah segalanya. Kalau saya di Bina Digital Bangsa sebagai mentor, kan ada para menti atau murid-murid yang baru belajar. Mereka selalu tanya, saya mau belajar tentang kripto, mulanya dari mana ya? Nah, saya atau kami di tim Bina Digital Bangsa pakai urutan yang di peta uang blockchain. Itu mulai saja dari mining, lalu ke trading, kemudian staking, baru ke lending dan borrowing atau ke bidding. Setelahnya bisa disambung ke farming, swapping, kemudian bisa lanjut ke minting, dan berakhir ke shifting. Ya. Nah, jadi kalau malam ini kita lebih fokusnya akan cari cuan yang melalui games mining. Jadi kita akan lebih menekankan, lebih fokus untuk membahas tentang crypto mining. Nanti yang 10 kurang lebih 9-nya itu bisa kita bahas lagi di kemudian hari, karena itu harus dibahas satu persatu ya. Mungkin saya kasih tahu globalnya aja, nanti di lain kesempatan kita akan membahas itu
apa itu staking, farming, bidding, dan lain-lain. Cuma untuk yang malam ini kita akan lebih fokuskan ke crypto mining. Apa sih yang dimaksud dengan aktivitas mining crypto? Seperti yang teman-teman tahu, kadang di dunia cryptocurrency itu sering dengar ada istilah miner atau apapun aktivitas mining. Kalau di dalam dunia blockchain, dunia crypto, penambang adalah pencari atau pengumpul mata uang digital kripto. Sementara aktivitas menambang atau Bitcoin mining adalah proses pencarian mata uang digital. Pencarian ini menggunakan perangkat komputer untuk memecahkan masalah matematika kompleks. Ini definisi umum dari sebuah aktivitas mining. Gitu. Dan untuk mining sendiri ada beberapa kategorinya. Gitu. Kategori dilihat dari penggunaan aplikasi ataupun hardware-nya. Contoh, ada salah satunya ada hardware mining. Ini mungkin yang teman-teman tahu, ada BTSA atau ETH mining yang menggunakan ASIC miner ataupun VGA. Ini biasa kalau teman-teman suka lihat, ada miner-miner yang main di China ataupun di Kazakhstan, itu yang menggunakan hardware atau perangkat berat. Juga nantinya dia pakai software juga, ini membutuhkan listrik segala macam. Yang kedua ada cloud mining. Cloud mining ini kita mining uang kripto di situs atau di website. Salah satu contohnya ada DualMine, salah satu yang direferensikan di bidang digital bangsa ya. Kemudian ada namanya geomining. Geomining itu ada Coin App atau Geon. Kemudian ada social mining. Nah, ini salah satu juga yang cukup menarik itu Avalanche. Avalanche itu koinnya Avax. Ini sangat aktif sekali aktivitas social miningnya. Gitu. Lanjut ada kuota mining, ada aplikasinya namanya Harness Mining. Ini menukar kuota kita dengan aset kripto. Kemudian ada team mining, contohnya P-Network. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu tentang P-Network. Lanjut ada Edu Mining, itu aplikasinya ada alamat website namanya IPCS. Jadi kita mendapatkan reward dengan cara menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ya seputar edukasi ya. Jadi belajar tapi mendapatkan reward gitu. Kemudian ada lagi namanya video mining, itu nama aplikasinya Permission. Dan terakhir ada games mining. Games mining contohnya ada Rollcoin, Axie Infinity, Titan Arena, Star Atlas, Genopet. Nah, poin terakhir ini yang akan kita coba bedah sedikit tentang games mining atau games NFT. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk membahas yang tentang games mining atau biasa disebut aktivitasnya adalah play to earn. Jadi play to earn itu model permainan di dunia blockchain yang memberi kesempatan kepada pemain untuk menghasilkan pendapatan dengan berpartisipasi dalam game. Pemain yang berhasil menyelesaikan tugas dan misi yang diberikan dalam game akan bisa memperoleh hadiah berupa aset digital, mulai dari koin kripto, token, dan item berharga lainnya. Beberapa contoh NFT game berhasil kripto yang memberikan hadiah berupa koin kripto dan token lainnya, contohnya Axie Infinity dengan token AXS dan SLP, ada Ghost Unchained dengan token ARC atau GOTS, ada Alien World, tokennya ETLM, Titan Arena, token THC, dan Sandbox dengan token Sun. Saat ini ada banyak sekali game-game yang memang sudah mengusung konsep play to earn. Ini hanya sebagian aja yang memang kebetulan saya dan tim sudah mulai memainkannya gitu ya. Terus kalau mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih bedanya games digital sama game blockchain gitu ya? Kalau games digital itu kan contohnya ada PUBG, Free Fire, ada Counter-Strike, seperti itu yang sifatnya gamesnya itu game internet gitu, atau mobile games ya. Nah, ini saya kasih ada sedikit table tentang perbedaan games digital dan games blockchain. Dari sisi jaringan, kalau untuk games digital itu mereka games yang berjalan di jaringan internet, sedangkan kalau game blockchain, jaringan blockchain. Untuk aset, nah aset in-game-nya itu kalau game digital adalah milik developer. Kalau di game blockchain, aset digitalnya adalah milik player. Kita sebutnya aset NFT. Untuk servernya, kalau game digital centralized, ya dimiliki oleh developer. Kalau di game blockchain, decentralized, karena pakai blockchain.
untuk konsep, kebanyakan game digital itu pay to win. Kita kalau mau menang, kalau di game digital seperti PUBG, Free Fire, kita harus istilahnya upgrade upgrade skin atau upgrade senjata untuk bisa memenangkan pertarungan atau mencapai range yang lebih tinggi. Nah, kalau di games blockchain adalah konsepnya play to earn. Jadi bermain dan menghasilkan aset digital. Nah, untuk reward ke game digital dapat berupa poin. Nah, kalau di game blockchain rewardnya adalah koin atau token kripto yang nanti bisa dikonversi ke uang fiat atau ke rupiah. Jadi setiap kita menjalankan misi di game blockchain, nanti akan di reward koin atau token kripto yang nantinya bisa kita tarik ke exchange dan dijual di exchange dan bisa dijadikan mata uang fiat. Seperti itu. Lanjut untuk prospek games mining atau play to earn ke depannya. Sampai saat ini salah satu alasan dibalik popularitas game play to earn ini adalah tidak adanya otoritas terpusat yang mengontrol ekosistem game. Yang artinya games ini berjalan di jaringan blockchain di mana tidak dikuasai oleh satu atau dua instansi ataupun oleh sebagian orang. Karena kalau di blockchain dengan konsep yang terbuka, terpercaya ini, di mana semua bisa menjadi bagian dalam ekosistem game atau token tersebut gitu. Selain itu, keberadaan teknologi blockchain yang mendasari game memungkinkan transaksi tanpa biaya sehingga pemain dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan aset digital tanpa dikenakan biaya. Seperti itu. Kemudian dari data CoinMarketCap melaporkan bahwa penjualan aset NFT di pasar kripto telah mencatat lebih dari 2,5 miliar dolar sepanjang tahun 2021 kemarin. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat secara eksponensial seiring dengan banyaknya game NFT yang diluncurkan. Kehadiran NFT game telah menciptakan tren baru di pasar NFT dan berpotensi meningkatkan revenue di dunia blockchain. Sektor ini diharapkan mampu melampaui sektor industri besar lain dalam beberapa tahun ke depan. Jadi tahun-tahun sekarang ini masih permulaannya game-game play to earn, karena diprediksi tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak lagi developer game yang akan masuk ke ranah blockchain. Jadinya memang ini masih punya potensi besar. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cuan dari games mining atau play to earn seperti apa gitu? Kalau game yang konsep play to earn ini kemarin tahun lalu ya, saat pandemi 1-2 tahun ke belakang ya, ini telah menjadi sumber penghasilan tambahan dari banyak orang ya. Berkat permainan ini banyak orang di beberapa negara seperti Filipina, Indonesia, Brazil, India, Kolombia, Nigeria, dan Argentina berhasil memperoleh sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya wabah pandemi kemarin itu menyebabkan banyak orang kehilangan mata pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, tidak bisa keluar rumah, dan dengan hadirnya games play to earn ini memberikan solusi bahwa kita atau semua juga bisa tetap mendapatkan penghasilan walaupun hanya di rumah saja, yaitu dengan kita menjalankan misi-misi yang ada di dalam game tersebut. Untuk nilai yang didapatnya berfluktuasi mengikuti pergerakan harga kripto. Jadi reward-rewardnya dalam bermain game NFT ini, untuk nilainya nanti mengikuti harga kripto. Kalau memang sedang bagus, sedang bullish, ya pasti nilainya lebih besar, seperti itu. Lanjut, kemudian bagaimana sih cara memulai games mining? Gitu loh. Untuk dapat ikut bermain dalam game P2A ini, pengguna harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah dompet kripto atau wallet. Mungkin teman-teman udah tahu, sebagian besar ada namanya dompet exchanger, dompet di exchange dan juga dompet di decentralized ya. Contohnya dompet kripto MetaMask ataupun Trust Wallet. Jadi kebanyakan kalau untuk game Axie Infinity yang kita sedang mainkan, itu kita harus punya dompet kripto MetaMask yang berbasis pada blockchain Ethereum. Nantinya kalau kita memulai, kita harus
harus mengunduh dompet kita MetaMask dan mengisinya dengan Ethereum Coin dan menukarkannya dengan mata uang crypto game. Kalau dalam kasus ini untuk game Axie Infinity kita harus punya token atau koin AXS. Seperti itu. Nah, kemudian membeli item NFT-nya. Seluruh game free itu gratis untuk diunduh dan dimainkan. Namun ada beberapa di antaranya merekomendasikan pemain untuk membeli karakter, item dan kripto asli game di awal permainan. Jadi kayak seperti game Axie Infinity itu platform gamenya gratis, kita bisa download di websitenya seperti itu. Cuma untuk mulai memain kita harus punya 3 karakter Axie yang bisa disebut Axie untuk bisa digunakan. Nah, ini kita harus beli dengan token atau koin AXS gitu itu. Kemudian nanti platform akan memberikan misi dan tugas yang berbeda untuk setiap game. Jadi setiap hari kita akan dikasih tugas nih. Ada yang pemain harus menangkan pertandingan player to player, PvP. Ada yang menjelajahi dunia bermain seperti adventure. Ada yang kerjanya menambang aset. Ada yang mendesain item. Dan banyak lainnya untuk dapat memperoleh hadiah berupa koin kripto atau token P2E. Seperti itu. Nah, cuma ada permasalahannya nih. Berapa game NFT membutuhkan modal yang cukup besar. Bagaimana solusinya gitu ya? Salah satu game yang cukup populer yaitu Axie Infinity itu membutuhkan modal untuk bermain paling minim sekitar $1.000 atau mungkin rupiah 14 jutaan ya untuk mendapat satu tim yang siap untuk dimainkan gitu. Nah, ini menjadi kendala bagi kita yang istilahnya pemain yang belum punya cukup modal gitu. Nah, untuk itulah hadir beberapa guild atau serikat ya kalau di dalam ekosistem game yang dapat memberikan solusi bagi para pemain yang ingin bermain dan mendapatkan penghasilan dari game NFT gitu. Jadi teman-teman yang memang saat ini belum cukup modal untuk membeli item NFT di salah satu game, ada guild-guild yang memang fokusnya membantu para gamer-gamer atau para player yang ingin berpartisipasi dalam game mereka, nantinya akan bisa memainkan game tersebut dengan cara adalah nanti guild akan meminjamkan ke kita NFT gamenya dan kita akan memainkan sesuai dengan kesepakatan yang diberikan di awal. Salah satu guild yang cukup besar saat ini ada AAG atau Achieve and Achieve Guild Venture yang berbasis di Filipina. AAG Venture ini perusahaan teknologi yang bangun serikat 1.500 sarjana atau kita sebutnya scholars ya, kompetensinya hanya dalam 7 minggu. Ya, saat pandemi kemarin itu mereka awal pandemi mereka berhasil istilahnya mengumpulkan 1.500 player dalam waktu 7 minggu untuk berpartisipasi dalam game Axie Infinity. Sampai saat ini ada sekitar lebih 2.000 sarjana atau scholar yang ada di 7 negara termasuk di Indonesia ya. Filipina, Indonesia, Brazil, India, Kolombia, Nigeria, dan Argentina dan juga Amerika Latin saat ini mulai menyebar ke sana. AG dengan cepat menjadi salah satu serikat play to earn dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ke depan, AG diposisikan untuk menjadi platform terdepan untuk play to earn dan learn to earn gitu. Jadi konsepnya AG Venture ini membantu para pemain dengan cara meminjamkan NFT aset mereka kepada pemain yang sudah bergabung dalam guild mereka. Jadinya nanti AG akan mengoperasikan pembagian pendapatan 60/40 dengan para sarjana atau scholarnya dengan mayoritas diberikan kepada para sarjana. Jadi nanti mendapatkan hak 60% adalah sarjana atau scholarnya. Jadi AG Venture ambil bagian 40% dan 60%-nya itu diambil oleh scholar atau sarjananya. Jadi ini memberikan kesempatan untuk para player mencari nafkah dari pendapatan dalam game mereka. Dan memungkinkan kalau AG itu ambil porsinya adalah digunakan untuk pengembangan ya, karena mereka ada 4 pilar yang dikembangkan, yaitu platform pay to earn, platform learn to earn, AG Guild, dan juga ada Yayasan Nirlaba AG Foundation. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, trading itu bukan segalanya. Banyak cara, aktivitas untuk menghasilkan aset kripto lewat trading. Banyak cara aktivitas menghasilkan aset kripto selain lewat trading ya. Di masa depan metaverse, sebagian besar pekerjaan terlihat seperti bermain game.
Dan game play to earn yang berbasis NFT ini adalah awal dari transformasi ini gitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kesimpulannya, bahwa trading bukanlah segalanya. Banyak cara untuk mencari cuan di kripto selain trading. Salah satunya adalah lewat games mining ini. Seperti itu kurang lebihnya sih untuk teman-teman. Sampai sini sebelum ke closing statement, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau sharing-sharing seputar games mining, dipersilakan mungkin Beli. Oke, ya. Terima kasih ya, Bro Roni ya. Ya. Gimana, Bro? Halo? Ya, mungkin ada dari teman-teman yang mau coba diskusi atau ada pertanyaan dari yang tadi saya sampaikan. Oke, ya. Terima kasih, Bro Roni ya. Mungkin setelah ini kita akan buka Q&A. Kita jawab sama teman-teman. Jadi sudah ada yang angkat tangan, silakan saya kasih kesempatan. Sama siapa tadi angkat tangan nih? Ada Ahmad Rohimin ya. Silakan Om Ahmad Rohimin. Silakan Om. Halo. Ya, oke. Selanjutnya ada mungkin Bang. Halo Bang. Yes. Malam. Ya. Ahmad Aga boleh duluan. Ahmad Aga, ya. Silakan Ahmad duluan, Bang. Apresiasi nih, bagus nih acaranya, bisa live-nya via Telegram. Iya, terima kasih Ahmad. Ini kita tiap hari Jumat selalu rutin adakan seperti ini, Ahmad. Kita ngundang narasumber yang profesional di bidangnya. Ya, silakan pertanyaannya. Setiap hari Jumat, Om. Oh iya. Kalau misalnya itu kan dari posisi Indonesia sendiri itu sekarang tuh di posisinya apakah dia sebagai pemain apa sebagai penyedia jasa untuk para orang-orang yang belum mampu bermain gitu atau gimana, Bang? Maksudnya gimana? Bisa diperjelas lagi, Om Ahmad? Jadi kan sekarang tuh blockchain tuh udah, kalau sebenarnya kan game ini kan dari dulu juga ada sebenarnya game-game yang lain yang play to earn gitu. Tapi modelnya bukan blockchain, tapi masih termasuk dalam ilegal gitu, maksudnya ilegal dalam game mereka, tapi kalau menurut saya mah ya nggak termasuk ilegal sih, soalnya kita kan menawarkan jasa, jadi kan bisa bermain sambil mendapatkan gitu. Nah, posisi dari Indonesia sendiri sekarang banyaknya itu player atau sebagai developer yang banyak atau developer build ya. Oke, silakan langsung aja Bro Roni ditanggapi. Oke, Pak Ahmad Aga ya tadi. Tadi kan tanyakan posisi Indonesia. Abang. Oh ya, Bang Ahmad Aga. Tadi ditanyakan posisi Indonesia sekarang saat ini sebagai pemain, player aja atau penyedia game sih. Kalau yang untuk saat ini yang saya perhatikan, kita ini Indonesia kadang ya dengan teknologi itu dengan negara lain selalu ketinggalan sekitar 10 tahun ya. Kalau mungkin teman-teman suka dengar, Indonesia tuh ketinggalan 10 tahun dibanding negara-negara maju yang lainnya gitu loh. Kalau yang saya perhatikan memang kita lebih banyak sebagai player di sini. Jadi ada juga baru mulai beberapa, ada juga yang membuat guild. Saya juga lihat beberapa guild Indonesia yang memang guild game play to earn yang memang dari Indonesia. Ada beberapa guildnya gitu. Kalau AG ini kan dari Filipina ya, di luar. Ada juga YGG yang duluan seperti itu. Jadi pelan-pelan juga kita nih sebagai masyarakat Indonesia yang memang selalu terlambat teknologi itu mulai mengikuti jejak dari negara-negara yang duluan sudah memulai ambil bagian gitu loh. Kalau dari segi Indonesia nggak ada, Bang, guildnya yang ada beberapa. Saya lupa namanya, salah satu ada. Kalau nggak salah namanya Alpha Gamers Indonesia tuh, yang dari koinvestasi itu ada namanya Alpha Gamers Indonesia itu guild. Terus ada Axie Infinity apa gitu. Ada sih Pak.
kalau kita search di Google, jadi Google Axie Infinity itu ada beberapa dari Indonesia. Cuma memang yang besar-besar itu dari luar, gitu loh. Jadi kan konsepnya Guild ini kan mereka mempertemukan backers atau investor dengan player. Jadi saat membuat Guild ini kan membutuhkan dukungan modal yang besar gitu ya. Mungkin yang di Indonesia kan karena masih baru nih istilahnya belum memasyarakat apa sih blockchain, apa sih game NFT. Mereka masih ragu nih mau spend money, invest money nih agak besar gitu. Kalau di luar sana mungkin mereka sudah paham, udah tahu resiko segala macam dan udah tahu potensi ke depannya gitu. Makanya seperti kayak AG itu di backingnya ada dari istilahnya vendor-vendor besar, ada juga sekarang support sama salah satu blockchainnya Harmony One gitu untuk platformnya gitu. Karena kenapa? Mereka tahu nih potensi untuk games NFT ke depannya tuh bakal luar biasa gitu. Dan kita untungnya memang di Indonesia juga mulai ada yang melirik atau mengikuti jejaknya nih, walaupun belum sebesar yang di luar. Seperti itu sih, Pak. Bang, kalau misalnya Axie Infinity sendiri itu kan sekarang tuh developernya udah sampai mana, kemudian apakah kedepannya Axie Infinity ini bakal menjadi game yang besar atau nanti bakal turun gitu? Oke, jadi Axie Infinity kalau abang bisa cek, dia ada nama situsnya itu Dapradar ya, itu untuk ranking koin ataupun ranking games DeFi. Axie Infinity kalau sampai hari ini di posisi nomor 2, nomor satunya kalau nggak Splinterland deh. Dan ini dia setelah beberapa dari 3 tahun itu tetap istilahnya konsisten, istilahnya di 3 besar. Artinya dilihat dari besarnya market cap dan juga daily usernya gitu. Sampai kalau dari sisi gamenya ini kalau kita main itu baru step awal, step pertama. Dia kan berupa land ya, atau step kalau kita main game digital. Ini baru start di awal gitu, masih ada land berikutnya yang belum dibuka. Artinya kedepannya nih developer udah menyiapkan untuk jangka panjang gitu loh. Jadi memang itu kan mainnya modalnya besar tuh, gimana solusinya kan biar main? Soalnya kan gede banget kalau mau beli $1.000 gitu ya. Ya, itu minimalnya. Nah, itulah makanya hadirnya Guild itu memberikan solusi buat kita nih yang istilahnya belum cukup modal atau belum memprioritaskan modal untuk masuk ke game NFT itu. Jadi kalau di Guild itu nanti kita dipinjamin nih, kita daftar ke mereka, daftar scholarship atau beasiswa. Kalau kita terpilih, nanti kita akan dipinjamin satu tim nih. Kalau kayak Axie kan satu tim, ada 3 karakter. Nanti kita di training sama mereka, dikasih tahu kita misi-misinya apa aja, dan di akhir bulan nanti kita ada profit sharingnya. Jadi benar-benar main tanpa modal. Hasil ya, Bang ya? Iya, bagi hasil. Kita benar-benar cuma modal ini aja. Handphone, listrik, sama kuota. Itu aja. Nanti kita dapat 60%. Game yang sekarang yang mau di development yang bakal menjadi bagus itu apa gitu, Bang? Saya kan mantau juga tuh ada. Oke, Om Ahmad. Nanti mungkin gini aja, Om. Kalau misalnya membahas secara spesifik masalah gaming itu, nanti mungkin next step bisa boleh. Kita kan sekarang fokus masalah yang gimana untuk gaming mining, terus gimana caranya untuk memperoleh passive income lah dari sini ya. Itu dulu ya, ya. Luar biasa, ya, boleh. Terima kasih. Ya, ntar bisa kita lanjut lagi ya, Abang ya. Habis itu lanjut lagi. Nah, kasih kesempatan buat yang teman-teman lain dulu. Siap. Abang, ya. Mungkin sedikit, mungkin Bro Roni, dari tadi kan ini sepertinya aktivitas mining ini kan sangat gini ya, sangat menarik ya. Terus terang, Willy juga baru kali ini mendapatkan penjelasan yang sangat detail seperti ini. Nah, kira-kira dari sudut pandangnya Bro Roni, ada nggak kira-kira aplikasi mining yang kira-kira sangat user friendly lah buat kita sebagai newbie untuk bisa menghasilkan passive income dari sana, Bro Roni? Oh ya, kalau memang yang benar-benar free to play ya, dari tadi aktivitas yang mining kan tadi saya ada sempat catatan tuh yang apa sih tadi namanya,
ada 10 kategori mining, ada beberapa kategori mining ya. Dan kecuali hardware mining, kalau hardware mining itu kan kita yang benar-benar modal besar ya, kita beli ASIC miner segala macam. Nah itu aku ada statement, ada kasih contoh, misalnya cloud mining itu kita mining di situs namanya dual mine. Terus geomining, nah ini geomining juga seru ini. Jadi kita dapat reward itu, namanya ada aplikasi namanya Coin. Dan kita dapat reward nanti rewardnya nama koinnya nama XYO. XYO jadi gini, kita dikasih reward. Misalnya untuk teman-teman yang aktif nih kerja bolak-balik perjalanan misalnya berapa kilo tiap hari. Nah pas mau berangkat kerja atau pulang kerja diaktifin aja tuh aplikasinya. Dia kayak model sama kayak Google Maps seperti itu. Dan setiap langkah kita nanti ditukar sebagai koin itu poin. Itu namanya aplikasinya Coin. Iya. Jadi benar-benar kita jalan aktivitas olahraga, jalan kaki, terus berkendara, ataupun cuma di situ di dalam aplikasinya juga ada mini game. Cuma klik aja, nanti dikasih poin. Itu namanya Coin App. Itu ntar. Itu kalau kita di Bina Digital Bangsa ini. Basicnya mining ini teman-teman udah harus misalnya coba ya menguasai semua gitu. Jadi benar-benar kita kasih dulu istilahnya kalau teman-teman mau belajar kripto atau blockchain mulainya dari mining dulu, dan pastinya yang miningnya yang free to play ya, istilahnya tidak mengeluarkan modal di awal tapi bisa menghasilkan seperti itu Pak. Seperti itu beli. Ya, ini sepertinya nih sangat menarik. Nanti mungkin di next episode kita bisa dibedah satu persatu ya. Soalnya ini kan beda-beda ya. Materi beda-beda. Oke. Gitu. Mungkin selanjutnya saya kasih kesempatan sama Ahmad Rohimin. Ini Ahmad juga namanya nih, sama kayak tadi. Silakan Ahmad Rohimin. Halo, Ahmad Rohimin. Lanjut dulu, halo. Saya masih ada kerjaan Om Di. Lanjut dulu. Oke, siap. Oke, kalau gitu selanjutnya ada Om Radit. Silakan Om Radit. Halo, selamat malam Om Bli, Om Roni. Malam Om Radit. Iya Om, mau nanya kan tadi bahas mengenai kelangsungan dan tren play to earn. Iya. Oke, lanjut Om Radit. Halo. Ya, putus ya. Halo. Ya, Om Radit, lanjut. Lanjut, Om. Iya, sorry, kami sendiri. Nah, itu kan hampir semua yang udah saya research tuh, mau game yang udah nomor 1, nomor 2, nomor 3, top 10 lah. Itu kenapa token rewardnya itu harganya tuh selalu menurun ya, cenderung menurun. Nah, itu gimana mensiasatinya? Apakah kita emang kalau untuk cuan di play to earn itu hanya cuma buat early atau gimana? Atau gampangnya ada nggak sih solusi supaya nanti generasi kedepannya game play to earn tuh token rewardnya tuh nggak drastis turun gitu sih. Kalau dari sudut pandang Om Roni yang sudah itu. Ya, makasih pertanyaannya Om Radit. Silakan Bro Roni, langsung di-handle. Oke, ini untuk terkait dengan token in games yang secara nilai menurun ya. Ini sih kalau yang menurut saya juga bisa dari teman-teman ya. Saya coba belajar juga dari yang lain. Token in game itu katakan supply-nya unlimited, tak terbatas, dan juga memang berlaku hukum supply demand. Di mana kalau sebuah aset atau dalam hal ini token jumlahnya beredar terlalu banyak di pasaran, di market, pasti akan menurunkan nilai dari token tersebut. Contoh nih, aksi Infinity awal-awal nilai atau harga SLP-nya, Smooth Love Poison-nya itu sebagai token reward-nya itu tinggi, kalau dirupiahkan sempat sampai 5.000. Kenapa? Itu waktu awal-awal hype, orang belum banyak yang tahu, belum yang kenal, istilahnya demand-nya masih kurang, tapi supply-nya banyak gitu ya. Jadi secara nilai pasti akan
naik kalau di awal. Nah, semakin orang istilahnya banyak yang main, semakin banyak yang main dan juga pastikan koinnya akan beredar lebih banyak di pasaran. Dan lagi kan ini kan sifatnya token reward, di mana setiap kalau kita kalau di scholarship tiap bulan kita terima bagi hasil, otomatis rata-rata dijual langsung, ditukar atau dikonvert ke mata uang lain, ke USDT, dan nanti akan dikonvert lagi ke rupiah gitu. Secara hukum ekonomi kan kalau aset yang terus dijual pasti akan menurunkan nilai aset itu sendiri gitu loh. Jadi memang token ini bukan, kalau token in-game rata-rata bukan token untuk yang dipegang long term. Rata-rata memang token reward. Token reward udah pasti akan disuap atau ditukar dengan aset token yang lain gitu loh. Otomatis pasti akan secara grafik akan menurunkan harga atau nilai dari token tersebut. Nah, gimana sih caranya nyiasatinya agar token itu istilahnya stabil ataupun turun tidak terlalu drastis? Nah, ini PR-nya untuk para developer game. Gimana caranya agar mereka bisa menstabilkan ekonomi dalam game mereka gitu, sistem ekonomi. Ya misal contoh game Axie Infinity, beberapa kali mereka mengeluarkan istilahnya update, misalnya token SLP itu kan biasa digunakan untuk salah satunya buat breeding atau istilahnya mengawinkan aksinya ya, petnya gitu. Yang tadinya butuhnya cuma sedikit, sekarang kalau mau ngawinin aksinya butuh SLP yang lebih banyak. Secara tidak langsung, kalau kita sebagai istilahnya peternak aksi, mau nggak mau kita harus membeli lebih banyak. Kalau lebih banyak orang yang beli, secara tidak langsung akan menaikkan dari harga token tersebut, seperti itu. Atau mungkin nanti kedepannya developer juga akan mengeluarkan lagi istilahnya update. Oh, ini part di dalam gamenya bisa diupdate istilahnya, atau skillnya bisa ditambah. Caranya gimana? Caranya beli dengan token SLP misalnya. Ini juga pasti akan nantinya meningkatkan nilai dari token SLP tersebut. Juga nanti misalnya ada penjualan land. Jadi selain aksi itu, selain kita bermain atau bertanding aksinya, petnya, mereka juga menjual land atau lahan-lahan sama seperti Decentraland. Mungkin kedepannya juga bisa beli land menggunakan SLP misalnya. Jadi sekali lagi yang bisa istilahnya membantu meningkatkan nilai token, yang pertama dari developer dan kedua juga dari komunitas itu sendiri. Oh iya, ada juga perputarannya. Terus juga ada lagi fitur staking. Misalnya SLP-nya bisa di staking. Iya, neronin itu. Ini juga kan juga kemungkinan orang misalnya teman-teman sekolah yang biasanya nanti pas gajian bagi hasil langsung dijual, karena ada fitur staking dengan reward yang bagus, mereka akan lebih memilih untuk staking gitu loh. Seperti itu sih kalau menurut saya, kalau melihat fenomena token in-game yang terus menurun seperti itu. Berarti ada harapan akan tetap stabil ya Om ya, lagi cari formula ya berarti ya ini ya. Betul, selama gamenya ini masih dimainkan, selama game ini masih bisa menghasilkan, saya rasa juga ini tokennya pasti sama kok seperti token atau koin yang lain kayak Bitcoin, itu ada masanya dia naik, ada masanya dia turun sesuai ini ya, istilahnya momentum ya. Kita tahu kan sekarang juga Bitcoin sebagai model candle-nya lagi koreksi, ya otomatis ya anak-anaknya pada ngikut seperti itu. Ya kita berharap nanti kalau Bitcoin sudah stabil lagi, tembus di atas 1 miliar, ya mungkin token-token yang lain juga akan mengikuti. Secara kan kayak SLP, token lain kan pairing-nya mengikuti BTC, BTC-nya naik, pasti Bitcoin juga kegeret naik. Kurang lebih seperti itu sih Om, kalau menyikapi untuk fenomena token in-games. Berarti tetap siap. Ya, terima kasih Bro Roni. Saya rasa sudah lengkap ya, Bro Radit ya, Om Radit ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ke berikutnya ya. Ada Paman Gober. Silakan Paman Gober. Halo Om Li. Iya, malam Om Paman. Silakan Paman. Ini mau tanya. Jadi gini Om, kan tentang game P2E gini kan kita main gamenya loh. Lalu berupa token dari game. Iya. Nah, yang masalah itu
pas harga dip, kepanikan itu mulai terjadi. Apalagi kalau pemain-pemain kripto yang awam, yang baru masuk. Promo itu gimana tuh? Ya itu makanya pentingnya edukasi di awal gitu loh. Jadi kayak kami nih di AG ya, yang tergabung di AG Indonesia, untuk teman-teman yang calon scholarship, kita calon penerima nanti beasiswanya, kita selalu screening di awal. Kita kasih tahu dulu basic-basic blockchain, basic-basic kripto, resiko-resiko apa yang nanti akan terjadi di ekosistem kripto gitu. Jadi mereka tuh nggak panik, nggak FOMO atau apa gitu loh. Jadi kita istilahnya ini loh, kripto itu fluktuatif gitu loh, high risk high return gitu loh. Ada waktunya token ini nilainya naik, ada waktunya token ini turun. Dan kita juga kasih tahu strategi-strateginya gimana nih biar teman-teman tetap dapat istilahnya penghasilan yang konsisten gitu istilahnya, biarpun nilainya turun tapi gimana caranya token ini kita kasih tahu tuh, misalnya ada fitur baru nih staking nih, OSRP bisa di staking atau AX bisa di staking gitu, kita arahin ini swap aja nih ke sini gitu biar nilainya nanti walaupun nilainya turun tapi secara jumlah bertambah kalau masukin ke staking gitu loh. Jadi memang buat teman-teman yang istilahnya mau terjun ke dunia blockchain gaming atau mining, tetap juga harus kuasain dulu apa itu ekosistem blockchain dan cryptocurrency. Dan ini nanti kalau di AG Indonesia tuh teman-teman yang baru masuk, kita istilahnya belajar bareng dulu, kita kasih tahu dulu nih istilahnya, biar nanti kalau tiba-tiba wah ini main game kok istilahnya penghasilannya nggak sebanding karena nilainya turun atau apa gitu loh, seperti itu. Dan juga kalau kami di Guild itu kan nggak hanya satu game ya, mungkin yang sekarang yang lagi populer memang game Axie Infinity, tapi kita ada beberapa game yang memang sedang kita istilahnya kita jajaki untuk nantinya akan kita berikan kesempatan teman-teman untuk coba memainkannya gitu loh. Seperti itu sih. Sedikit bocoran mungkin bro, selain Axie Infinity, game-game apa lain, game-game apa lagi yang lainnya yang kira-kira bisa kita pantau gitu loh. Ini ada yang DM saya gitu loh, minta rekomendasi kira-kira selain Axie apa lagi yang bisa dipantau gitu loh. Oke. Kalau yang kami sekarang itu lagi berjalan namanya Titan Arena. Titan Arena ini mungkin kalau teman-teman sama seperti gamenya Mobile Legends sih dia. Biasa mainnya lebih banyak ini kayak mabar ya, main bareng tim kalau ini. Jadi satu tim 4 orang, nanti ini ngumpulin poin. Nama gamesnya Titan Arena, itu lagi di guild kami di AG, sudah mulai berjalan nih proses seleksi dan juga trainingnya. Ke depan lagi bocoran nanti sih akan ada seperti game Star Atlas, ini game perang luar angkasa ya. Ini juga sedang kami jembatani dulu sama dengan developernya. Dan juga ada dikit bocoran, ada game yang seperti Pokemon Go, itu Genopets. Ini juga sedang dalam waktu dekat mungkin akan kami keluarkan gitu loh. Saat ini dalam proses beta tester, istilahnya kami lagi tes dulu nih dari tim inti. Nanti kalau memang sudah bisa dimainkan, kita udah tahu strateginya untuk play to earn-nya, baru kita open scholarship buat teman-teman di guild gitu loh. Banyak sih Om, cuma kita seleksi istilahnya mana nih yang benar-benar menguntungkan dari sisi backernya, investornya, dan juga menguntungkan dari sisi playernya gitu loh. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bro Roni referensinya. Kami juga rencananya nanti ya mudah-mudahan jadi ada juga game luar juga yang bagus banget. Rencananya mau AMA di sini juga, tapi kami lagi seleksi juga. Semoga betul. Bisa jadi referensi juga buat teman-teman di sini. Iya, itu bagus itu. Tadi ini saya kasih kesempatan sama Om Yoga Kaharoi. Silakan Om Yoga, pertanyaannya. Halo Om Yoga, buka mic-nya Om. Halo Om Yoga, bisa dengar suara?
Oke, sepertinya jaringan beliau terganggu nih. Silakan teman-teman. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang topik kita malam ini, ya, kami masih persilakan. Silakan. Malam Bang Bli, boleh bertanya Oh iya, Bang? iya, silakan. Om Joseph, silakan Om. Iya, iya malam Bang Bli, malam juga Bang Roni ya. Ya malam Om Joseph. Roni, siap. Ya dari pengalamannya Bang Roni ini sampai sebagai praktisi game online dan sekian banyak game play to earn yang ditawarkan oleh para developer, game play to earn mana aja yang sudah dimiliki Bang Roni ini? Dan apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih proyek tersebut, Bang? Terima kasih. Oke. Kalau untuk game, karena sekarang ini saya juga bagian dari tim AG Venture selaku Guild. Jadi untuk saat ini game-game yang saya mainkan hanya game-game yang memang rekomendasi dari Guild. Sebelumnya sih ada banyak saya coba-coba seperti My Divided, Binemon, Dragonery, gitu, apalagi ada Plan PS Undead ya. Apalagi itu yang sudah nggak saya mainin lagi soalnya sekarang. Yang sekarang ini masih aktif ada Axie Infinity dan juga Titan Arena. Itu yang memang kami fokuskan. Kenapa? Karena ini benar-benar dua games ini yang bisa dimasukkan ke konsep scholarship, artinya bisa dipinjamkan ke calon sekolah lain gitu loh. Jadi bisa aja misalnya ada Om Yosep ada dana nih istilahnya mau investasi di game blockchain, tapi Om Yosep tuh nggak gamer banget gitu istilahnya, nggak begitu menguasai game. Kayak saya juga bukan basically bukan seorang gamer gitu loh. Tapi saya mau invest nih, aku mau beli satu tim misalnya di Axie gitu. Nah, gimana caranya biar investasi tapi nggak main, hanya memiliki tapi tetap mendapatkan profit setiap bulannya gitu, istilahnya dapat revenue. Nah, itulah adanya program scholarship tadi. Game ini bisa dipinjamkan istilahnya dengan kerjasama dengan player lain yang memang istilahnya jago main atau mereka pro player ataupun gamer gitu loh. Jadi ada dua sisi kalau memang kita di play to earn, satu untuk sisi investor atau backer, satu sisi player. Jadi Guild ini menjembatani keduanya, di mana bisa memberikan win-win solution. Pertama, untuk yang punya modal tapi nggak punya waktu untuk main game ataupun tidak terlalu jago main game. Kedua, untuk player yang jago main game atau pengen main game ataupun juga pengen mendapatkan penghasilan dari game tapi belum punya modal yang cukup untuk membeli aset NFT-nya. Jadi kita mempertemukan mereka gitu loh. Dan di sini tuh game-game yang seperti itu baru ketemu istilahnya yang berpotensi dan stabil, yaitu Axie Infinity dan juga Titan Arena untuk saat ini kalau di AG. Kedepannya ini juga nanti kami lagi lakukan riset beberapa game yang nantinya akan kami masukkan ke dalam list game-game kita gitu loh. Jadi kalau ditanya sekarang game-game apa yang saya aktif main, ya tinggal Axie sama si Titan itu gitu. Jadi game-game yang lain itu aku lagi yang pernah aku mainin udah mulai stop. Kenapa? Saya fokus di sini biar saya kan juga di grup di Guild bantu teman-teman sebagai trainer atau sebagai konsultan untuk membantu mereka, misalnya ini gimana sih strateginya biar bisa menang main di PvP atau main di arena, ini gimana sih cara strateginya biar bisa cepat naik rankingnya, seperti itu. Jadi biar saya fokus untuk saat ini baru hanya fokus di dua game tersebut sih Om Yosep. Seperti itu Om Yosep kurang lebih. Terima kasih Bang Roni. Kalau untuk kan game ini kan hype-nya kan ada masanya kan, masa dia kita bisa profit. Setelah itu kan meskipun play to earn, saya rasa juga nggak membantu banget kan untuk hype kembali untuk kejemput ke ATH-nya. Itu gimana isinya itu Bang? Nah, makanya kita kalau di Guild itu ada namanya tim development dan research R&D, research and development, yang tugasnya adalah ngeriset game-game apa lagi nih istilahnya yang nanti bakal istilahnya
hype sama seperti aksi di awal-awal kurang lebih seperti itu. Jadi kita terus pantau, kita terus riset kedepannya game-game apa nih yang punya potensi bagus dan sekarang istilahnya kalau dari segi harga masih murah atau masih terjangkau seperti itu. Jadi selalu ada seperti yang Om Yose bilang, selalu ada masanya gitu. Saat ini mungkin Axie Infinity kemarin hype sudah mulai agak stagnan. Kemudian kita lari lagi ke Titan Arena, nanti ada lagi beberapa game seperti itu. Jadinya bukan tidak mungkin nanti kita akan beralih ke game lain ataupun istilahnya menambah untuk sekolah-sekolah. Jadi yang tadinya sekolah hanya main game aksi, ditambah lagi dia bisa main aksi dan Titan, ataupun ada game lain lagi bisa bertambah lagi gitu. Jadi satu scholar nanti kalau di guild kami bisa memainkan beberapa game. Itu untuk mensiasati yang tadi yang token in-game yang terus menurun gitu. Jadi tetap istilahnya pendapatan atau penghasilan dari teman-teman player itu tetap stabil lah. Jadi usaha dari kami di guild seperti itu. Kalau melihat tokennya kok nilai menurun, ya kita coba cari lagi game lain yang bisa dibuat sistem scholarship, dan kita akan menambahkan game tersebut ke teman-teman gitu misalnya. Jadi teman-teman nanti mungkin akan memainkan lebih dari satu game untuk menutupi istilahnya pendapatan mereka yang mungkin menurun dikarenakan nilai token in-games-nya yang menurun. Seperti itu kurang lebih Om Yosep. Iya, terima kasih Om. Terima kasih Oke. waktu dan Ya, terima kasih Om Yosep pertanyaannya. Terima kasih Bro Doni. Yo. Oke. Selanjutnya saya mau panggilkan siapa nih ya? Oke, ini brother saya nih, ada Bli Adi Trisula Bali. Monggo Bli. Dari Bali. Silakan Bli Adi. Ada pertanyaan? Oke. Silakan teman-teman ya, jangan malu-malu ya. Angkat tangan aja. Kalau misalnya mau bertanya, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama berbagi ya. Atau kalau ada teman-teman yang punya pengalaman, mungkin boleh sharing-sharing ya. Yang positif, boleh lah sharing-sharing juga. Ya. Malam saya Bang. Saya Bang. Boleh tanya Bli. Oke, boleh. Siapa duluan nih? Bebas Bang. Oh gitu ya, boleh. Silakan. Ini Bang, kalau Dex Capital ini kan berarti base-nya orang Indo semua ya? Kayaknya kayak orang Bali ya? Iya, kayak orang Bali, Abang. Oh iya. Kalau saya mah dari Bandung Bang. Oh dari Bandung. Orang Sunda. Saya mau berbagi pengalaman aja sih. Kalau dari game mah sebenarnya juga saya juga dari gamenya game Warcraft. Tahu nggak game Warcraft? Oh tahu Warcraft ya. Nah iya. Ini masih aktif sekarang? Masih Bang, cuman lagi ini kayaknya developernya dia agak kurang kreatif lah, jadi peminatnya Warcraft juga lagi menurun gitu Bang. Iya sih mau berbagi pengalaman aja. Kalau bermain game sih di selain blockchain juga sebenarnya ada. Nah main game itu main game World of Warcraft, tapi yang RPG-nya bukan yang kayak Dota, bukan. Jadi kayak yang kita leveling gitu lah Bang. Nah gimana ya berbaginya, mungkin dari semenjak pandemi tuh game itu kan sebenarnya itu kan saya baca juga yang research Abang kan dari Coin Market Cap 2,1 miliar ya. Iya. Nah game itu sebenarnya juga kalau saya research juga game WoW itu waktu bulannya 30 miliar udah masuk uangnya ke Indonesia, makanya pertumbuhan ekonomi di Bandung itu naik 15%. Cuman yang jadi ininya kan game itu termasuknya ke dalam penjualan yang belum legal gitu. Iya. Sebenarnya si game itu pun gak diperjualbelikan, cuman kita menawarkan jasa aja untuk yang orang-orang yang pengen cari gold, kita jual ke rupiah kita gitu. Mungkin sih kalau sekarang mah si game itu
udah ke tahap akhir ya, maksudnya tuh udah berjalan 15 tahun kan dia. Dia udah 15 tahun tuh Bang. Iya. Jadinya pengembangannya juga mereka juga sih takut juga. Makan dibilangnya kalau yang cari uang di game WoW itu kan disebutnya tuh farmer tuh. Iya. Betul. Nah, mereka takut juga jadi uang mereka itu takut juga masuk ke ekonomi Indonesia gitu Bang. Nah mungkin itu aja sih, pengen berbagi pengalamannya sih. Banyak juga ada game-game lain, ada OSRS, Guild War, banyak juga sih, cuman nggak selegal blockchain gitu. Oke, terima kasih. Abang aja udah mau berbagi. Mau tanya Bli. Muhammad Rohimin, silakan Om. Ya, selamat malam Bang Roni. Malam Bang. Om Bli. Ya, saya mau tanya Om Roni. Yes. Kan kalau biasanya kan kalau di kripto itu kan ada tren-tren tersendiri ya, kayak DeFi, terus apa gitu. Nah sekarang kan trennya kan metaverse gitu ya. Betul. Nah, yang saya mau tanya ini kan trennya metaverse ini apakah terjadinya di tahun ini ataukah di tahun 2023 gitu? Nah itu yang pertama Om Roni. Yang kedua saya mau tanya, kan banyak itu kripto yang proyeknya games. Iya. Nah setahu saya kan kalau proyek game itu kan mulai dari itu kan pembuatannya menggunakan biayanya mahal ya kan. Contoh banyak koin-koin baru jual proyek game, tapi banyak juga mundur semua gitu. Apa kekurangan dana atau kekurangan partner gitu kan. Nah kalau Om Roni sendiri ngelihat nih suatu proyek koin baru lah, dia proyeknya game, itu biasanya Om Roni gimana nih analisanya? Apakah Om Roni nganalisanya dari sisi partnernya atau gimana nya seperti itu? Demikian. Oke, thank you, pertanyaan menarik. Silakan dulu nih. Oke, tadi siapa? Bang Ahmad Wahimin ya. Pertanyaannya tadi tren metaverse dimulai di tahun 2023 ini atau kapan? Dan yang kedua tadi kalau proyek koin-koin GF NFT itu dilihatnya dari sisi apa gitu ya? Iya, betul. Kalau tren metaverse ini sih kita baru mulai bahasanya baru mulai ujungnya aja gitu loh. Kalau yang kayak diberitakan kan atau Facebook atau apa yang kemarin migrasi ke Meta itu juga baru akan istilahnya booming diprediksi di 2025 sampai 2030. Kalau misi kami di AAG adalah membawa kurang lebih 10.000 orang masuk ke Metaverse itu di tahun 2030. Jadi tim sudah memprediksi Metaverse itu benar-benar sudah menjadi bagian kayak internet, misalnya orang-orang itu udah mulai mendalami itu sekitar di tahun 2030. Dan masa-masa sekarang ini adalah misalnya fondasinya nih atau fundamentalnya tuh baru diletakkan nih. Kalau membuat bikin bangunan tuh baru bikin fondasinya dulu nih, bikin platformnya dulu, bikin integrasinya, bikin konsep DAO dan segala macam yang nantinya sekitar diprediksi tahun 2030 tuh sudah berjalan seperti internet saat sekarang gitu loh. Jadi kita baru mulai kalau untuk metaverse, artinya kita tuh belum terlambat untuk belajar dan istilahnya masuk untuk mendalami menjadi bagian dalam ekosistem metaverse. Kita baru mulai. Kedua, kalau proyek koin-koin game itu mau dilihat dari sisi apa nih untuk menilai bagus tidaknya. Biasanya kalau kami di tim research and development melihatnya game itu pertama yang pasti dari pengembangan developer. Kedua juga pasti kan ada light paper atau white paper. Kita lihat ada roadmap-nya enggak. Token-token atau koin-koin yang diluncurkan oleh developer itu biasanya kan ada utility atau use case-nya, kegunaannya. Mereka keluarin project ini buat apa sih? Terus ada jangka panjang atau jangka pendek. Terus siapa aja istilahnya orang-orang yang timnya berada di belakangnya. Dan juga yang tidak
tidak kalah penting adalah backer ataupun partnership-nya. Siapa yang mensupport mereka dari awal gitu loh. Contohnya misalnya AG itu meluncurkan token AG buat nanti mereka mengembangkan namanya platform Play to Earn dan juga Learn to Earn. Dari awal sudah di backup salah satunya sama Harmony. Salah satu foundernya Harmony itu nge-backup proyeknya AG. Juga tim-timnya merupakan juga tim-tim yang berpengalaman pegang proyek kripto, dan juga memang mereka tuh IT spesialis atau programming sebelumnya di perusahaan-perusahaan internet dan digital seperti Google, Amazon, dan lain-lain. Jadi biasanya kami tuh baca dari white paper mereka, kita lihat use case-nya dulu, tujuannya mereka buat token itu apa, kemudian kita lihat roadmap-nya nih secara jangka panjang. Kalau mereka sudah bisa memprediksi ini tokennya untuk masa depannya entah 5 tahun ke depan untuk apa, itu kita lihat mereka punya visi atau mereka visioner seperti itu. Kemudian juga tidak kalah penting kita lihat siapa yang backup mereka, supporting di awal. Biasanya kalau istilahnya backer-backer besar, mereka tuh nggak asal pilih untuk mensupport project dan token gitu loh. Kayak misalnya ada Harmony contohnya seperti itu, mereka juga nggak asal pilih mau masuk ke AG karena ini gitu loh. Cuma karena misalnya ada hubungan dekat dengan foundernya seperti itu, tapi mereka melihat ini secara roadmap bagus dan secara kegunaan memang kedepannya akan tren metaverse ini 10 tahun, 20 tahun ke depan ini akan memiliki potensi yang sangat besar. Jadinya mereka berani untuk menginvestasikan dana mereka ataupun support mereka ke dalam proyek koin yang mereka investasikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi lihat proyek koin itu dari sisi developer, sisi use case-nya, utility-nya, dan ketiga juga dari siapa backers ataupun investor di awalnya sih. Kurang lebih seperti itu, Bang Ahmad Roimin. Semoga bisa membantu. Oke, terima kasih, Bro Roni. Lengkap sekali jawabannya. Dari Om Ahmad, ada yang belum jelas? Kalau menurut Om Roni, kedepannya itu game yang seperti apa, atau peperangan kah, atau seperti apa yang menurut Om Roni yang akan rame gitu? Ini sama-sama game, tapi yang menurut Om Roni yang bakal banyak dimainkan itu game-game yang apakah cuma petualangan kah, atau yang memang peperangan, atau seperti apa, seperti itu? Yang kedepannya yang lebih rame. Gitu. Oke. Kalau yang saya lihat ya, kedepannya itu akan nanti dengan adanya tool-tool seperti VR, Oculus seperti itu, nanti itu game-game blockchain itu akan merambah ke 3D games, 3D VR games ya. Kalau mungkin teman-teman yang tahu game Axie Infinity kan lebih ke 2 dimensi ya. Kita kan game bertarung gitu, tim 1 lawan tim 2, itu hanya 2 dimensi. Tapi nanti nextnya dengan hadirnya teknologi VR ke depan, game-game itu nanti kita nih sebagai istilahnya player, misalnya kayak contoh game digital kan ada Free Fire ataupun PUBG itu yang biasa kita main di konsol, di gadget. Nanti kita kalau dengan sudah terintegrasi dengan VR ataupun AR, kita yang akan jadi pemerannya. Mungkin teman-teman kalau ada yang udah nonton ada film namanya Ready Player One, itu tentang metaverse. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi game-game nanti kita sebagai player akan masuk ke dalam game tersebut. Itu yang lebih seru. Nanti juga contoh ada apa ya kemarinnya saya lupa. Sandbox ya, Sandbox ini salah satu metaverse juga. Dia itu ada kerjasama sama, ada game yang bisa dimainkan di dalam platform mereka, dan itu kita seperti masuk ke dalamnya gitu loh. Jadi mainnya kita pakai Oculus VR, terus yang ada di tangan buat controllernya. Jadi bukan cuma main game cuma di handphone, tapi kita berada di dalamnya. Seperti yang tembak-tembakan lawan zombie, saya lupa namanya itu.
nanti benar-benar kita kejar-kejaran sama zombie, kita kejar poin gitu. Jadi kita main perang-perangan di sana, tapi kita benar-benar seperti kita berada di dalam game tersebut gitu loh. Jadi kita bukan sebagai controllernya aja, kita sebagai pemain di dalamnya. Itu adalah konsep game-game metaverse yang kedepannya bakal hype istilahnya saat metaverse platformnya sudah ready semua. Dari metaverse-nya udah oke, dan gitu dari tadi platform seperti Oculus VR-nya juga sudah mendukung. Itu akan menjadi games yang nanti bakal hype seperti itu sih ke depannya. Oke. Ya, terima kasih Bro Roni. Sudah ada bayangan yang lebih jelas ya Om Muhammad ya. Menarik sekali juga pertanyaannya. Makasih juga Om Muhammad. Ya, mungkin sedikit Bro Roni tadi bisa dijelaskan sedikit nggak tentang AAG yang tadi itu? Karena kan siapa tahu di sini teman-teman pengen istilahnya mendaftar ke sana dan berkolaborasi di sana kan bagi teman-teman pengen istilahnya play to earn tapi tidak punya modal yang kecukupan dulu nggak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin Bro Roni. Oke, buat teman-teman jadi AAG ini awalnya ada sebuah guild. Guild itu kan serikat ya kalau bahasa kitanya. Jadi seperti community yang mengumpulkan, mempertemukan antara investor dan juga para pemain games NFT. Jadi AEG ini berbasisnya di Filipina saat ini dan sudah timnya itu tersebar di 7 negara termasuk di Indonesia. Jadi saya dan juga beberapa teman di Indonesia ini dipercaya menjadi bagian dari tim mereka untuk bisa membantu sekolah-sekolah khususnya yang di Indonesia untuk bergabung dalam guild mereka. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang berminat untuk menjadi bagian dari calon sekolah guild, nanti saya kasih ada link ininya, link grupnya Telegram. Bisa di DM ke saya aja, Om Roni, biar saya share ke Dex Capital ya. Boleh, nanti saya coba DM, kasih link, dan juga ada light paper ya, light paper yang mungkin teman-teman bisa baca dulu apa sih AG gitu. Terus apa sih benefitnya kalau kita bergabung sama mereka. Kurang lebih sih seperti itu, nanti bisa kita discuss bareng di grupnya AG. Siap. Soalnya tadi juga sebenarnya penasaran nih Bro Roni, soalnya kan barangkali juga depannya ada AAG juga kan. Teman-teman juga kan bingung juga apa AAG kan. Ini sedikit ada dapat bocoran dikit nih malam ini. Ternyata. Jadi teman-teman yang di nama akun Telegramnya ada simbol AAG, itu mereka adalah sekolah-sekolah atau misalnya bagian dari player-player kami gitu loh. Ada AAG 120 misalnya, terus namanya siapa gitu. Itu adalah bagian dari tim kami gitu, istilahnya sekolah-sekolah yang sudah bergabung. Jadi nanti kalau teman-teman yang memang lulus dan masuk ke dalam tim GUIL AAG juga wajib untuk mencantumkan nomor AAG-nya gitu. Kalau saya memang tidak pakai karena saya bagian dari tim inti, tim dev, istilahnya tim core-nya buat Indonesia, jadi nggak pakai kodenya itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang khusus sekolah pakai. Gimana Bang? Bang Roni, kalau buat ngejamin yang si scholarship itu gimana Bang? Ngapain? Ngejamin yang buat yang join gitu dan dia udah join scholarship tuh. Nah, ngejaminnya biar kita kerjasamanya adil atau gimana, atau legalnya gimana sistemnya Bang? Jadi nanti calon scholar itu saat bergabung dengan GUIL kami ada formulir registrasi, ada data-data yang harus diisi, ada syarat-syarat yang memang harus dilengkapi sama teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus mengikuti segala istilahnya aturan atau ketentuan yang kami buat. Dan nanti kalau untuk perhitungan bagi hasilnya kan sudah dijelaskan di awal. Biasanya kalau untuk seperti Axie Infinity di bulan pertama mereka terima dari berapa ya sekarang? 30% dari 40% saya lupa. 40%, ntar 50% bulan berikutnya, bulan ketiga 50%, bulan 6 dan bulan keempat dan seterusnya 60% profit sharing buat mereka semua.
gitu. Siap. Jadi nanti teman-teman yang bergabung di sana, kita kasih form registrasi dulu, dipelajari dulu ketentuannya gimana biar bisa bergabung dengan mereka gitu loh. Siap, nanti ada tertulis jelas. Masih beli koin ya? Boleh, nanti kita kasih ngasih formnya itunya, link grupnya ya, biar jelas ya. Boleh di DM sekarang aja Bro Roni, nggak apa-apa, biar saya share. Iya, nanti selesai setelah ini saya kasih linknya ya. Iya. Beli panggilnya beli koin atau beli apa? Beli koin aja nggak apa-apa. Om beli atau beli aja sih. Beli koin aja nggak apa-apa. Beli itu kan panggilan abang ya. Ya, kalau di sini mah Akang, Bang. Oh iya, Akang Ahmad ya. Siap, beli. Oke, lanjut. Siapa lagi? Terima kasih. Ini siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya. Monggo, silakan. Dan nanti 2 penanya terbaik yang beruntung kita akan kasih giveaway ya. Ada kaos eksklusif dari Dex Capital pastinya ya. Oke, silakan tunjuk tangan. Mungkin saya mau. Oke, ada Om Nick. Silakan, Om Nick. Pertanyaannya Om, langsung aja Om. Halo Om Nick. Ya Om Nick, silakan langsung aja Om di open mic-nya. Ya, silakan. Udah ya? Kedengaran ya? Ya. Udah. Terima kasih Bang Beli Roni ya. Bro Roni. Ya, Bro Roni. Oh iya. Ya. Beda ini Bang, baru gabung. Baru gabung nih Bang, jadi tadi sinyal agak-agak kacau ya. Jadi agak-agak kurang kedengeran. Jadi sempat kedengaran tentang learn to earn. Learn to earn. Nah, kalau yang itu tadi aku juga sempat lihat di light papernya. Kalau yang macam kayak itu tuh apakah dia itu maksudnya kita belajar kayak sejenis programming atau segala macam, terus kita dapat kripto atau kayak gimana sih Bang? Jadinya kayak gitu. Itu menarik itu. Silakan Bro Roni, langsung gas dulu. Ya. Nih mungkin saya kasih sedikit gambarannya aja ya, karena ini kan beda lagi materinya kalau untuk. Iya. Nanti suatu saat pada kesempatan coba saya bedah di sini lagi seperti saya nih. Jadi learn to earn yang konsep di AG adalah kalau bahasa Indonesia kan belajar dan menghasilkan ya. Kalau play to earn kan bermain dan menghasilkan uang. Nah uniknya di learn to earn ini, kita belajar apa yang kita mau, tapi kita selain dapat ilmu, dapat juga reward berupa token atau koin, aset digital, aset kripto, kayak gitu. Konsepnya seperti apa sih? Nih, buat gambaran teman-teman, kalau di dalam ya, teknologi digital tuh, mungkin teman-teman tahu ada ruang guru ataupun ruang kerja. Teman-teman tuh kalau mau belajar kan harus daftar, registrasi, dan bayar ya. Ada biaya untuk belajar. Nah, itu konsep belajar di dunia digital. Mau belajar, ya harus spend money, harus keluar uang untuk belajar ya, dapat ilmu. Nah, uniknya di blockchain ada konsep namanya learn to earn. Jadi kita belajar tidak mengeluarkan uang untuk belajar, justru kita mendapatkan uang berupa token atau koin game sebagai reward. Kalau teman-teman ada di salah satu exchange Indonesia itu, saya sebut toko kripto, dia ada platform, ada namanya Cryptoversity. Mungkin teman-teman bisa cek di Play Store, ada namanya Cryptoversity. Jadi kita belajar basic tentang blockchain di aplikasi mereka. Dan setiap kita melewati tahap-tahap bab-bab pelajaran itu, kita akan dikasih reward berupa token TKO. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di dunia blockchain itu konsep learn to earn. Jadi di AAG ada platform nanti learn to earn di mana kita bisa belajar apa yang kita mau, tidak terbatas hanya blockchain. Dia belajar tentang matematika, tentang sains, segala macam, kita belajar di platform mereka, dan setiap bab yang kita pelajari,
sama seperti kayak belajar-belajar di kursus-kursus online. Setelah kita belajar dan melewati tes, istilahnya tes apa sih? Tes kita di akhir bab, nanti akan dikasih reward gitu, reward yang berupa tokennya mereka dan bisa dikonvert ke uang fiat. Sama konsepnya seperti play to earn. Kalau play to earn itu kan kita harus main game, kemudian dapat reward koin. Nah, kalau di learn to earn, kita belajar, materinya bebas, kita mau pilih yang mana aja, dan setelah belajar, kita menyelesaikan tugasnya, kita dapat token, kita dapat koin. Jadi nanti kalau di blockchain itu, apapun kegiatan kita, itu sangat berharga. Main game, bayar token gitu istilahnya. Belajar, bayar token. Ada lagi donate to earn namanya, saya bocorin. Kita berdonasi, kalau dunia digital sekarang kita donasi misalnya di kitabisa.com ataupun di platform yang lain, nanti kalau di blockchain kita donasi aja kita dapat reward juga token. Ada lagi namanya volunteer to earn. Kita jadi volunteer nih, jadi istilahnya kalau di sekarang jadi volunteer buat ada aktivitas apa, misalnya donor darah. Jadi kita jadi volunteernya PMI. Nah, nanti juga ada tuh volunteer di ekosistem blockchain. Mereka yang bergabung sebagai volunteer akan di reward juga dengan token-token aset kripto. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Learn to earn itu kita mendapatkan reward dengan cara belajar hal-hal baru, hal-hal yang memang kita ingin pelajari. Kurang lebih seperti itu jadi beli. Ya, Omnik tadi yang nanya ya. Terima kasih beli Roni. Ya, sama-sama. Yo. Ya, mungkin nanti sekarang kita sampai juga Omnik, siapa tahu next ada developer yang bikin project di bidang edukasi pendidikan. Di sana pasti kita akan temukan yang namanya learn to earn juga di sana, betul nggak? Iya, betul. Jadi anak-anak belajar terus bisa menghasilkan gitu loh. Iya. Menarik sekali ya diskusi kita malam hari ini. Tapi karena waktu, ya mungkin acaranya Lonjuk malam ini saya akhiri. Setelah ini kalau teman-teman mau sharing lagi, monggo silakan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bro Roni, luar biasa ilmunya malam hari ini. Semoga nanti ada episode berikutnya Bro ya, untuk kita bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi terkait dengan topik yang kita bahas malam ini. Saya Bli Koin, tuan rumah Dex Capital. Terima kasih teman-teman yang bertanya tadi juga, teman-teman Dex Lover. Sampai jumpa di AMA berikutnya. Selamat malam, thank you Bro Roni. Malam, terima kasih Bri, masih teman-teman ya.